Pemirsa Lingkar TV, kembali lagi dengan saya Fajar Mukti di program Jendela Ilmu Lingkar TV. Saat ini saya sedang berada di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tepatnya saya akan mengunjungi KB Darul Hikmah Kudus dan akan bertanya-tanya terkait strategi yang efektif bagi pendidikan anak usia dini. Ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas di KB Darul Hikmah Kandang Mas. Iya. Silahkan masuk. Iya Bu. Bu. Kelompok bermain yang bercorak Islami ini memiliki visi mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, mandiri, cinta sesama, Islami, serta kreatif. Dalam pemilihan strategi pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini, KB Darul Hikmah memiliki strategi serta metode untuk mencapai visi tersebut. Dengan menerapkan sistem sentra pembelajaran bagi anak, KB Darul Hikmah sukses membekali anak-anak usia dini dan mencetak generasi unggul bagi masa depan bangsa. Tangan ke atas lalu dilambangkan, meniup burung terbang di udara, meniup burung terbang di udara. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari Mas, kita lihat kegiatan Iya anak-anak. Bu, mari Bu. Kalau pembelajaran di KB Darul Hikmah ini itu sistemnya pakai sentra ya. Di sini yang area main pada anak tersebut adalah kita pakai sentranya sentra alam. Sentra alam Bu. Ya, sentra alam berarti kita fokus ke alam. Mari kita lihat permainan dulu. Seperti ini. Anak-anak memancing. Memancing ini memang kita pakainya pakai bahan APE ya, enggak apa-apa pakai APE boleh karena kita masih ini adalah usia playgroup. Oh iya Ya, usia 3 tahun. Semacam itu. Untuk yang peran di sini anak bermain mencetak di sini adalah biar kreatif. Anak-anak senang. Sistemnya di sini memang pembelajaran di sini itu anak kreatif sendiri, senang tanpa terbebankan dengan materinya, semacam itu. Ini mainan pasir seperti Mainnya ini. semua ya, mainan semuanya untuk playgroup. Di sini mulai pengenalan huruf. Pengenalan Ya, huruf Bu, pengenalan huruf. Tapi di sini pengenalan huruf anak-anak memakai bahan alam, bahan yang lainnya. Belum memakai alat tulis, masih pemakaian bahan alam. Berarti pengenalan menyusun sendiri dengan kemampuan sendiri tanpa ada tekanan semacam itu. Berarti Artinya kreatif. Dibebaskan Bu ya. Ya bebas. Anak tidak tertekan. Berarti mandiri nanti jadinya kreatif sendiri. Anak bisa dengan sendirinya. Macam itu. Kalau di sini adalah gambar menempel dari bahan alam. Bisa dari biji-bijian boleh, daun-daunan boleh, ataupun yang lainnya. Dari pihak guru tinggal menyiapkan bahan, kemudian anak sudah bisa dengan sendirinya tanpa terarahkan. Sesuai dengan kemampuan dari pikir anak sendiri, nanti bisa dengan sendirinya.
semacam itu. Dan bahannya memang dari alam. Memang Bu, ya? dari alam, karena di sini kami pakainya sentra alam, makanya semuanya memang harus dari alam. Mengenalkan anak-anak ini adalah sambil pengambilan dari alam, berarti biji-bijian ini memang hasil dari alam semacam itu. Boleh lihat ke Ya, kelas-kelas Bu? silakan. Silakan. Seperti ini untuk yang mainnya yang merangkai huruf. Contohnya di sini pakai batu merangkai huruf. Jam itu kalau sudah ini usia yang 45 sudah bisa berbaca. Terus untuk yang ini kita pakainya pakai bahan bekas seperti tutup-tutup botol semacam itu. Di sentra persiapan ini adalah keaksaraan semacam itu. Gitu. Untuk yang ruangan ini adalah kita mainnya di sentra seni. Sentra seni. Ya, di sentra seni. Mari kita lihat bisa dari sini. Anak mulai mewarnai di sini kreasi seni, baik itu ada dari menempel dari daun ataupun dari bahan-bahan lainnya bisa. Terus yang di sini, nah di sini ada yang membuat sate jeruk di sini. Itu sesuai dengan kreasi anak tersebut. Karena seni itu kebebasan dari anak bisa bermain. Boleh dimakan, boleh dibuat sate, boleh diapa-apakan. Kali dari pihak guru memang tidak ada penekanan untuk harus gini, tidak. Sesuai dengan kemampuan anak dan kreasi anak tersebut. Terus di sini, untuk seni di sini anak berkreasi untuk motorik kasarnya, berarti mulai bermain dengan bahan tajam. Contohnya menggunting lingkaran dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari guru. Berarti anak sudah mampu dengan meluruskan walaupun itu bentuknya lingkar. Anak-anak sudah kreatif dengan sendirinya memakai bahan tajam semacam gunting untuk yang mainannya itu. Kalau di sini adalah semacam pager painting, bermain warna. Bermain warna memang kami sengaja tidak pakai bahan kuas. Kita perkenalkan memang Hanya pakai untuk tangan. Ya, biar motorik halusnya itu bisa tercapai dengan baik. Memang kami pakainya pakai tangan. Tidak takut kotor, anak PAUD tidak takut kotor semacam itu. Literasi yang baik dapat mengasah kemampuan untuk siswa dapat berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, serta menumbuhkan budi pekerti. Keterampilan berliterasi juga dapat mendorong siswa untuk bisa memahami informasi secara reflektif, analitis, dan kritis. Nampaknya hal tersebut dapat dipahami secara baik oleh pengelola dan semua pengajar KB Darul Hikmah Kudus. Dengan fasilitas perpustakaan yang memadai, memperkuat KB Darul Hikmah menjadi KB yang tidak mengesampingkan aspek literasi. KB Darul Hikmah Kudus diharapkan dapat mencetak anak-anak usia dini menjadi generasi yang unggul, cerdas, dapat berpikir secara kreatif dan inovatif, serta mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang baik. Bermain menjadi kebutuhan krusial bagi anak. Di usia emasnya, anak-anak usia dini harus memiliki waktu bermain yang cukup untuk tumbuh kembangnya. KB Darul Hikmah berkomitmen mendampingi anak usia dini dapat bermain secara terarah. Dengan strategi pembelajaran yang efektif yang diterapkan di KB Darul Hikmah ini, anak-anak dijaga agar tidak cepat bosan serta dapat memetik pembelajaran dari bermainnya. Pembelajaran dengan bermain di sentra-sentra yang disediakan ini diharapkan dapat membekali karakter anak yang tangguh, sportif, sehat, serta mencintai sesama dan alam sekitar. Strategi pembelajaran dengan memadukan bermain sebagai strategi pemberian materi menjadi andalan KB Darul Hikmah dalam strategi pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini.
Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Anis Mukhairah selaku Kepala KB Al-Khidmah Kudus. Selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi Mas. Bu Anis, berbicara terkait strategi yang baik bagi pendidikan anak usia dini, Bu. Ini sebenarnya secara garis besar strategi yang baik itu seperti apa, Bu? Ya. Untuk pembelajaran di PAUD KB Darul Khidmah ini, strateginya di sini kami mengambil dengan cara bersentra ya. Untuk sentra di sini kami pakainya ada sentra persiapan, ada sentra alam, ada sentra peran, ada sentra agama, dan ada sentra balok. Nah, di sini untuk pembelajarannya kami tidak fokus di dalam kelas, tidak. Berarti sesuai dengan tema yang diacu pada kegiatan hari-hari tersebut. Contoh di sentra alam. Di sentra alam di sini temanya nanti kita ngambil tema yang alam. Berarti kita pembelajarannya di alam terbuka. Berarti anak-anak bisa diajak dimain di halaman ataupun di aula ataupun di taman ataupun di mana saja sesuai tema yang dilakukan pada hari tersebut. Itu untuk yang tema alam. Untuk yang persiapan di sini memang kami dari gurunya menyiapkanlah bahan pembelajaran dari persiapan tersebut. Berarti tidak harus di kelas. Berarti kita sistemnya pembelajarannya itu sistem berputar. Berarti kelas itu hanya cuma fokus dalam penempatan bahan dari rumah saja. Untuk pembelajarannya memang sesuai tema-tema yang dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Berarti untuk tempat pembelajarannya itu nanti dari ustadzah lah yang memilih untuk tempat pembelajarannya, semacam itu. Kenapa dipilih sentra-sentra, Bu? Mungkin ada alasan seperti apa, Bu, itu? Iya. Karena kita kelompok bermain itu memang kami ngambilnya yang sentra. Dikarenakan apa? Untuk raga main di sentra di sini itu adalah raga main yang anak-anak tidak cepat bosan, tidak cepat cemas. Dikarenakan mainnya di sini memang bermain yang sangat menyenangkan, dan di sini nanti anak-anak bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Anak-anak kadang ini tadi di sentra alam, anak-anak diajak mancing, kemudian dipencak temanya, anak-anak nanti diajak makan ikan bersama, mulai dari pengolahan ataupun gimana semacam itu. Nanti anak-anak itu terasa tahulah, berarti untuk yang tema melakukan tema ini, berarti anak-anak bisa mengambil hikmahnya. Oh, ikan ini jadinya gini, kemudian punya temanya jadi makanan sehat. Itu anak-anak sudah tahu dengan sendirinya ketika dari pembelajaran tema tersebut. Nah, intinya memang membuat anak nyaman begitu, Bu, ya belajar. Iya, pembelajaran nyaman, yang penting nyaman. Ya. Berbicara karakter yang akan dibentuk dari sentra-sentra itu tadi, Bu, bisa dijelaskan, Bu, mungkin seperti apa sih karakter anak yang dibentuk dari sentra-sentra itu tadi? Iya. Untuk karakternya di sini adalah satu, karakter anak itu bisa mandiri. Mandiri bisa melakukan dengan sendirinya tanpa bimbingan dari orang tua, terutama kalau di pembelajaran di sekolah. Kalau di sekolah itu anak guru tinggal memantau, berarti anak di situ sudah bisa berkreasi sendiri, membuat karakter sendiri. Contohnya pembelajaran di sentra alam tersebut, tahulah ini gunanya untuk ini gunanya untuk ini. Itu sudah anak-anak sudah memahami dengan sendirinya. Ya. Untuk tadi kan saya melihat bahwa anak-anak diajarkan untuk memberi makan ikan, kemudian dekat dengan alam. Artinya memang mengarahkan anak bahwa alam ini juga sahabat begitu, Bu, ya? Iya, alam juga sahabat. Kemudian kalau hewan itu, berarti hewan perlu disayang. Memang yang disayang itu ada hewan juga perlu disayang, dan kemudian makhluk-makhluk yang lainnya juga mengenalkan semacam itu. Ya. Mungkin selain sentra alam, Bu, yang diajarkan kepada anak-anak ini mungkin sentra apa aja, Bu? Ya, kalau di sini itu sentra persiapan. Ya, untuk persiapan di sini masalah keaksaraan, berarti
anak-anak sudah dikenalkan dengan aksara. Aksara di sini contohnya anak-anak merangkai huruf dengan bahan-bahan lainnya, contohnya bahan bekas bisa, bahan yang ada di sekitar kita, yang bahan yang sudah tidak terpakai lah. Memang guru PAUD itu adalah guru apa ya? Kalau tukang rosok, memang dinamakan tukang rosok ya, bisa tukang rosok karena apa? Memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai semacam itu. Artinya memang Ya. di persiapan Ya. ini anak-anak dikenalkan Fokus. terkait sudah aksara Bu ya, Ya, sudah keaksaraan. mengenal huruf, angka segala Iya, macam iya, ya. iya. Ya. Untuk metode pembelajaran sendiri Bu di PAUD ini seperti apa Bu kalau di sini Bu? Iya, untuk metode kami di sini, kami adalah IT ya, terpadu ya Mas. Otomatis memang keterpaduan kami di sini itu kita terpadu di pembaca Al-Quran. Itu kalau hari Senin sama Selasa, semacam itu. Untuk hari Rabu Kamis itu memang pembelajaran seperti bersentra semacam ini ya. Itu terus kemudian hari Jumat itu pembelajaran kami itu Jumat Sodaqoh. Mengapa kami namakan Jumat Sodaqoh? Di sini anak-anak kami ajak bersodaqoh yang pertama, kemudian yang kedua di sini kami ajak beristighosah, kemudian dilanjutkan dengan bacaan sholawat mengenalkan ke anak. Kenapa kok anak-anak kok sudah diajarkan itu ya bersolawat dan istighosah? Ya alhamdulillah di sini kami bisa menampung beberapa anak yatim, bisa memfasilitasi anak yatim dengan gratis. Makanya kami buat unggulan di sini Jumat Sodaqoh. Sodaqoh itu terutama nanti kita salurkan ke anak yatim. Kemudian untuk yang doa di sini otomatis anak-anak sudah tahu. Berarti doa di sini kita mendoakan. Kadang yang papanya sudah meninggal, tahulah yuk kita doa ini mendoakan papa, ini mendoakan mama, semacam itu. Kalau hari Jumat anak-anak sudah paham. Ini acaranya doa mendoakan mama. Kalau yang papanya sudah meninggal itu sudah tahu lah. Oh kita mendoakan papa, kita mendoakan mama, semacam itu. Memang kalau Jumat itu kegiatannya itu ekstra. Jumat Sabtu memang itu saya buat ekstra. Yang Jumat saya namakan program Jumat Sodaqoh. Untuk yang Sabtu di sini adalah Sabtu ceria. Ceria di sini adalah anak-anak bisa mengembangkan bakat masing-masing. Bakatnya di sini, contoh anak yang ahlinya kotean lah, karakter anak yang kotean itu luar biasa Mas. Di sini kami bimbing, berarti salah satu guru bisa mengeluarkan kreatifnya, berarti di dalam kotean tersebut anak-anak guru ustadzah bisa mengeluarkan itu ada bimbingan, kotean itu ada maknanya, berarti diajarkan. Memang kami siapkan terbang kecil-kecil, berarti berlatih terbang dengan bersolawat itu ada di hari Sabtu. Kemudian yang anak pintar menari memang mengeluarkan bakatnya di hari Sabtu itu. Berarti ada anak-anak diajari menari juga di hari Sabtu. Kemudian yang suaranya lantang itu bukan hanya lantang untuk teriak-teriak. Kami juga dari sebagian ustadzah ada yang bisa korik lah. Nah itu walaupun tidak maksimal di hari Sabtu itu memang mengeluarkan bakat dari ustadzah dan mengeluarkan bakat dari anak-anak tersebut. Ya memang setidaknya tidak harus seperti sang juara, enggak, tapi dia bisa melantunkan lagu-lagu dari surat-surat pendek tersebut, semacam itu. Berarti nanti untuk bimbingan selanjutnya nanti bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya, semacam itu. Memang untuk pembelajaran kami semacam itu. Untuk fokus pembelajarannya kita Senin, Selasa, Rabu Kamis. Untuk Jumat Sabtu itu memang kami buat program unggulan untuk menjalankan program unggulan kami, semacam itu Mas. Memang artinya perlu guru ini memahami bakat-bakat anak itu sendiri Bu ya? Ya sudah kelihatan. Ketika sehari-hari anak itu sudah memang guru sudah melihat sendiri. Anak ini bakatnya tarik suara, bisa. Anak ini bakatnya bermain aktivitas dengan tangan, bisa kelihatan. Anak ini bakatnya itu seni, tahu. Terus bakatnya apa sudah kelihatan, menari kelihatan dalam
satu kelas ketika pembelajaran dalam kelas tersebut. Itu ya. Jika melihat bermain Bu, anak-anak kan tadi di sentra-sentra itu juga bermain sambil belajar. Itu seberapa penting sih Bu itu Bu? Ya, itu memang penting sekali. Pentingnya gini, dikarenakan pembelajaran yang di sentra di sini itu mengenalkan anak-anak yang belum tahu. Contohnya kalau di playgroup ya, untuk di playgroup di sini pembelajarannya memang bermain, tapi bermainnya itu memang terarah. Contohnya tadi ada yang menempel-nempel, ada yang memancing ikan, semacam itu. Itu memang melatih anak untuk nanti ketika di masyarakat sudah tahulah, oh caranya gini, seperti itu. Lebih-lebih kalau pembelajaran di sentra agama itu mengenalkan anak untuk mengucapkan salam, semacam itu. Lebih-lebih di playgroup. Kalau ciri khas kami memang anak-anak sudah tertanamkan sampai rumah itu, kalau bertemu dengan yang lebih dewasa ataupun yang bersama orang tua atau yang lainnya, itu memang selalu mengucapkan salam. Itu ciri khas semacam itu. Iya. Artinya memang metode atau strategi ini memang harus dipilih yang tepat begitu Bu. Iya. Tapi Iya. berbicara mengenai pentingnya pemilihan strategi yang tepat ini, ada impact-nya nggak Bu kepada anak untuk pemilihan strategi itu sendiri? Iya. Kita untuk memilih strategi yang tepat di sini memang kami pilihnya untuk pembelajaran anak yang tidak cepat bosan, jenuh, semacam itu. Memang kita sistemnya memang belajar sambil bermain, semacam itu. Tidak harus langsung ke itu ya, langsung ke pembelajaran ini loh, ini enggak, semacam itu. Contohnya untuk baris yang depan tadi ya Mas ya, baris di MP itu materi penunjang kami. Mereka menghafal dengan tidak sengaja, menghafal dengan tanpa paksaan, secara dibaca dengan klasikal bersama serentak walaupun dibimbing dengan guru sendiri-sendiri. Itu nanti kalau sudah cek harian, alhamdulillah anak hafal dengan sendirinya tanpa ada bimbingan mulai dari satu ayat enggak. Anak tiba-tiba hafal dengan sendirinya walaupun dilihat sepele, cuma baris kemudian membaca itu memang kalau kita lakukan setiap hari sudah bisa dibawa oleh anak, berarti dinikmati anak hafal tanpa tertekan, tanpa itu terbebani, berarti bisa dengan sendirinya. Walaupun itu kalau di sini sampai surat As-Sames, memang maksimal kami mulai An-Nas sampai As-Sames, semacam itu. Pemilihan metode tepat akan memudahkan anak memahami materi Bu. Bu, untuk berbicara terkait konsekuensinya ini, bila pemilihan metode yang salah ini akan seperti apa Bu kepada anak? Iya. Kalau metode yang tidak tepat, contohnya ya, anak kalau usia KB kan kadang kan pembelajaran membaca listung kan belum ada. Nah, makanya di sini nanti resikonya di otak anak memang belum saatnya. Contohnya saja gini saja Mas, anak itu mulai dari bayi kan tahap demi tahap ya. Contohnya mulai dari merangkak, kemudian duduk, kemudian jalan, semacam itu. Kalau kami kok langsung picu untuk pembelajaran yang tidak tepat, otomatis otak anak nanti terganggu. Contohnya saja ketika pembentakan, gurunya saja, ini salah nak, otomatis sudah otak satu sudah hancur lah ya, semacam itu. Makanya di sini untuk pembelajarannya semua anak, walaupun yang dilakukan anak itu kok negatif, Ustazah tetap menyepot dengan kata-kata yang positif, semacam itu. Makanya kita ambilnya untuk pembelajaran ini, pembelajaran kita itu memang harus yang positif-positif. Kalau memang tidak, berarti nanti perkembangan anak bisa terganggu. Bisa bosan, bisa terganggu. Akhirnya nanti bisa kelihatan itu nanti ketika pembelajaran di tingkat pendidikan SMP. Biasanya kelihatan anak biasa malas, terus seandainya disuruh belajar gini-gini, itu nanti kelihatannya di
SMP semacam itu. Memang kalau di sini memang kami sesuai apa karakter anak yang dimiliki itu yang kami kembangkan. Tidak terlalu harus gini terus gini enggak. Cuma saya itu dengan memicu merangsang anak lah. Pembelajaran kita merangsang, tidak harus memacu semacam ini enggak. Macam itu. Artinya berdampak panjang kepada si anak itu sendiri, Bu. Iya, Bahkan jenengan dampaknya tadi iya. bilang sampai SMP begitu. Iya, memang kalau kita genjot mulai paginya ya, mulai dini ya, contohnya pagi sudah saya disiplin ketat. Contohnya harus bisa ini tercapai, contohnya harus ini. Anak di usia dini oke saja. Dia semangat belajarnya itu memang di usia dini. Tapi nanti di usia dasar terus menengah itu nanti baru kelihatan semacam itu. Kelihatan kemalasan anak, kelihatan dari kekurangan anak di situ. Karena apa? Dia sudah terlalu dari dininya terlalu tertekan semacam itu. Dia cari kebebasan. Makanya kami tidak terlalu pembelajaran dengan yang apa ya? Pembelajaran yang santai-santai saja lah. Ya, semacam itu. Ya, terakhir ini Bu, terkait goal atau finalnya nanti terkait pemilihan strategi yang tepat ini, anak akan seperti apa, Bu? Iya. Alhamdulillah untuk yang kami laksanakan di KB Darul Khidmah ini, ketika anak keluar, alhamdulillah anak-anak sudah bisa menghafal dengan surat-surat pendek itu sampai Asames ya, Al-Fatihah sampai Asames tanpa harus dibimbing dari satu ayat demi ayat, tidak, secara berkali-kali untuk memahami doa dalam sehari-hari yang dilakukan mulai dari bangun tidur, mau tidur sampai bangun lagi itu, kemudian hadis-hadis yang dilakukan dalam sehari-hari itu alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahami dan insya Allah lah bisa dipraktikkan dalam sehari-hari di rumah. Gitu. Terima kasih Bu Anis atas obrolan kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Anis selaku Kepala KB Darul Khidmah Kudus. Ikuti terus perjalanan saya di Jendela Ilmu Lingkar TV. Nah, pemirsa Lingkar TV masih di Kota Kretek, Kabupaten Kudus. Saat ini saya sudah sampai di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Saya akan menemui kembali Bapak Khodori, Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk bertanya tentang metode yang efektif pembelajaran bagi anak usia dini atau kelompok bermain. Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa Lingkar TV berbicara tentang metode pembelajaran efektif bagi PAUD. Saat ini saya sudah berada di samping Pak Khodori selaku Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Berjumpa lagi Pak Khodori. Sehat Pak Inge? Alhamdulillah sehat Mas. Berbicara langsung saja nih Pak ya. Berbicara tentang metode pembelajaran yang efektif bagi PAUD. Ini seperti apa Pak metode yang efektif ini Pak? Ya. Terima kasih untuk di pendidikan anak usia dini. Ini memang sebenarnya ada beberapa metode yang diterapkan sehingga dengan metode ini harapannya
itu nanti akan memudahkan bagi seorang pendidik, seorang guru untuk menyampaikan materi ke peserta didiknya, sehingga mereka benar-benar bisa memahami. Itu untuk metode yang dilaksanakan di PAUD. Seperti metode bermain. Nah, di PAUD kebutuhan anak bermain ini merupakan hal yang utama, Mas. Jangan sampai nanti anak artinya kurang bermainnya. Ini akan bermasalah nanti di kemudian harinya. Maka metode pembelajaran di pendidikan anak usia dini salah satunya dengan bermain. Semua aktivitasnya guru dengan anak ini dilakukan dengan bermain. Ternyata dengan bermain ini anak akan merasakan hal yang senang. Dengan senang, dengan bermain tadi anak merindukan gurunya. Lebih-lebih kalau sudah benar-benar mencintai gurunya kok izin. Anak menanyakan. Ini kan artinya kan anak merindukan ke pendidiknya, ke gurunya. Itu yang pertama metode bermain. Jadi kegiatan pembelajaran di PAUD ini semuanya dilakukan dengan kegiatan bermain. Kemudian metode yang kedua bercerita. Ini biasanya disampaikan ketika awal pembelajaran bagi anak. Guru melakukan cerita, ya, seperti orang tua kalau akan menidurkan anaknya kan diceritani dulu, diberikan contoh-contoh yang baik, terutama terkait dengan karakter. Dengan seperti itu anak akan semangat, mereka akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, itu beberapa metode. Sudah barang tentu ada metode-metode yang lain. Nanti kita bahas berikutnya. Pak, untuk bermain sendiri ini, Pak. Kategori bermain seperti apa ini, Pak? Yang bagus itu untuk pendidikan anak usia dini ini. Benar sekali. Untuk di lembaga PAUD ini dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus selalu menghimbau di lingkungan belajarnya itu sebagai lingkungan belajar yang ramah anak, yang aman, nyaman, menyenangkan, termasuk difasilitasi dengan alat-alat permainan anak APE ya. Nah, ini dengan seperti itu alat permainan ini ada yang diletakkan di luar, ada yang di dalam sekolah. Ketika anak istirahat di luar, mereka bermain dengan teman sebayanya, ini melakukan aktivitas dengan sangat senang mereka. Sehingga mereka dikondisikan benar-benar nyaman, aman di lingkungan sekolah sehingga mereka akan kerasan. Sangat berbaur dengan teman-teman sebayanya bermain. Bisa di halaman sekolah, bisa di dalam ruangan sekolah. Seperti itu, Mas. Artinya bisa dikategorikan bahwa membuat anak bahagia ini jadi faktor utama, Pak ya? Betul. Karena dengan anak senang, anak bahagia di lingkungan sekolah, ini anak selalu akan meminta datang ke sekolah. Bahkan apa yang diperintahkan oleh gurunya ini akan selalu diikuti daripada perintah orang tuanya. Kadang apa yang disampaikan orang tua itu tidak diikuti oleh anak, tapi apa yang diperintahkan oleh gurunya selalu diikuti oleh anak. Ini karena anak senang, merasa senang berada di lingkungan sekolah tadi. Untuk kombinasi bermain dengan bercerita sendiri itu kan prakteknya seperti apa itu? Untuk bercerita juga itu seperti apa? Nah gini, Mas, untuk yang bercerita ini kadang guru juga pakai alat-alat peraga, alat peraga. Tapi kalau bermain di situ sudah disediakan alat-alat permainan seperti apa, Mas? Bandulan, kemudian bola dunia, bisa naik, jongkit-jongkit dan seterusnya. Ini yang kalau yang bercerita biasanya anak dikondisikan di dalam ruangan, bisa juga di lingkungan sekolah yang teduh, rindang, kemudian gurunya menceritakan sesuatu. Yang diutamakan cerita ini yang terkait dengan karakter anak, sehingga anak benar-benar bisa menteladani dari apa yang diceritakan oleh gurunya tadi. Karena memang untuk menasihati anak, mendidik anak itu tidak harus langsung menggurui, tapi lewat cerita-cerita begitu, Pak. Betul. Dengan bercerita anak kan bisa mengambil hikmahnya sendiri. Seperti itu, Mas. Untuk metode lain, Pak, mungkin selain bermain dan bercerita, mungkin ada metode-metode lain yang mungkin diterapkan untuk mendidik anak, gitu, Pak.
Betul. Jadi tidak hanya 2 metode Mas yang dilaksanakan di PAUD, tidak hanya metode bermain, bercerita, juga ada metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode bercakap-cakap dengan sebayanya. Untuk metode yang bercakap-cakap, anak dilatih. Ini utamanya terkait ketika anak melakukan tugas merangkai peralatan. Misalnya dia merangkai sebuah bangunan, maka anak dengan temannya saling berdiskusi, saling bercakap-cakap. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk yang demonstrasi, ini anak mendemonstrasikan hasil karyanya. Kemudian yang tugas yang bertugas sudah barang tentu mereka akan dengan senang hati melaksanakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ya. Untuk kombinasi dari semua metode itu diatur atau memang terserah gurunya saja itu begitu Pak? Disesuaikan dengan temanya Mas. Jadi tema ini akan lebih cocok untuk siswa apakah dengan metode demonstrasi, apakah dengan metode bercerita, metode bermain, bercakap-cakap dan seterusnya. Ini sudah disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu guru sampaikan ke peserta didik. Untuk dari sisi efektifnya mungkin ada tidak Pak metode, salah satu metode yang mungkin paling efektif begitu bagi anak? Kalau metode yang paling efektif tidak ada Mas, harus kombinasi. Karena untuk pemahaman anak kan ada yang bila dengan bercerita mereka akan bisa memahami. Anak kalau dengan bermain dia akan lebih memahami, sementara anak yang lain tidak. Nah, maka kombinasi dari beberapa metode ini digabung oleh Bapak Ibu guru sehingga anak lebih mudah untuk bisa menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada metode yang paling efektif, metode ini tidak ada. Jadi merupakan perpaduan dari metode-metode dan disesuaikan dengan karakter, dengan kebiasaan anak. Seperti itu Mas. Ya. Terima kasih Pak Badari. Nah pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya terkait metode efektif bagi pendidikan anak usia dini. Nantikan program selanjutnya tetap di Jendela Ilmu Lingkar TV.